Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu, Bapak Hariri SE MAK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Asriani, NPM 028, Zulfa Afifah 254, Ida Rosinta 275, Fahri Rahmatullah 267, Hastari Aslan Rafiandi 264. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan pokok pembahasan kami, yaitu tentang pelaporan. Dalam materi pelaporan, ada beberapa hal yang harus kami bahas. Yang pertama, laporan audit. Kedua, penilaian audit. Ketiga, penilaian audit secara bersamaan. Keempat, menghindari dan menyelesaikan konflik. Pengertian dan tujuan pelaporan. Pelaporan adalah kesempatan bagi auditor internal untuk mendapat perhatian penuh manajemen bagaimana seorang auditor dapat memberikan bantuan. Adapun tujuan pelaporan, yang pertama menginformasikan. Menginformasikan dengan cara menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, memengaruhi. Memengaruhi dengan cara meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas. Ketiga, memberikan hasil. Memberikan hasil dengan cara menggerakkan manajemen ke arah perusahaan dan perbaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang friksi dalam penulisan laporan. Terdapat sedikit sumber friksi di dalam aktivitas audit yang mampu melebihi friksi yang disebabkan oleh proses penulisan laporan. Adapun friksi tersebut yaitu 1. Penulisan ulang oleh supervisor. Ketika seorang auditor profesional yang berpengalaman menyelesaikan draft dari sebuah laporan, biasanya ia melakukan dengan upaya terbaik. Yang kedua, ada pelaporan di bawah tekanan. Dan yang ketiga, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penulisan laporan. Dan yang keempat, draft yang buruk. Kebanyakan auditor lebih memperhatikan melakukan audit daripada menulisnya. Yang kelima, kelemahan menulis dari para auditor. Dan yang keenam, perbedaan opini auditor dan supervisor mereka. Yang ketujuh, penulisan dilakukan jauh dari lokasi audit. Dan yang kedelapan, kurangnya minat dari klien. Ketika laporan ditulis dengan buruk dan sulit untuk dimengerti, ketika strukturnya sulit untuk diikuti, dan yang terparah ketika klien tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan responnya. Menelaah laporan audit. Penelaah awal draft laporan bersifat konstruktif di mana auditor dan klien bertemu untuk menetapkan fakta-fakta, mengevaluasi, merekomendasi, dan menetapkan bagaimana laporan akan dibuat. Siapa yang menelaah draft laporan akan tergantung pada sifat dari laporan itu sendiri dan pada minat atau kepentingan dari tiap-tiap manajer dan eksekutif. Jika jumlah penelaah yang dilakukan semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan final akan lebih lama. Auditor seringkali dilema atas hal ini. Di satu sisi, auditor draft laporan auditnya ditelaah oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Di sisi lain, auditor harus melakukan pelaporan secara tepat waktu. Oleh karena itu, perlu adanya penekanan dan penentuan tenggat waktu sebagai bagian auditor maupun penelaah. Setelah membuat draft laporan, auditor hendaknya menyiapkan draft penerima distribusi laporan. Penelaah laporan audit secara bersama. Untuk mendapatkan penelaahan dari draft laporan, beberapa organisasi menggunakan teknik laporan interim dengan klien. Klien selanjutnya akan diberikan cukup waktu untuk memberikan respon terhadap aspek-aspek faktual di dalam temuan. Permintaan laporan intern lebih awal dari klien, kemungkinan cukup waktu untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin terjadi. Unsur-unsur dari permintaan penelaah audit secara bersamaan. Yang pertama, operasi yang sedang diaudit. Kedua, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab. Tiga, penghubungan audit. Keempat, tanggal audit dimulai. Kelima, tanggal permintaan dilakukan penelaahan ini. Rincian temuan yaitu berupa kriteria yang digunakan, kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak, rekonsiliasi, menghindari dan menyelesaikan konflik, alasan terjadinya perselisihan yaitu merasa khawatir akan dampak negatif yang mungkin
ditimbulkan akibat rekomendasi yang diberikan. 2. Merasakan khawatir dan terjadinya dislokasi dan kekacauan secara tidak langsung bahwa mode yang digunakan sekarang tidak memadai. Ketiga, kecewa akan adanya rekomendasi metode yang digunakan sekarang tidak memadai. Perkenalkan, nama saya Ida Rosinta, MPM 275. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kekhawatiran dan konflik dapat dinetralkan oleh komentar positif dan membangun dari auditor yang menunjukkan dengan jelas. Yang pertama, hasil-hasil yang positif dan negatif yang akan diakibatkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Yang kedua, perubahan-perubahan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak kepada klien. Yang ketiga, bahwa rekomendasi yang diberikan adalah bersifat evolusioner bukan revolusioner dan bagaimana rekomendasi tersebut dapat meningkatkan operasi. Yang selanjutnya, hal-hal yang dapat membantu menghilangkan sifat defensif klien. Yang pertama, gunakan sikap yang baik. Yang kedua, gunakan kalimat non-personal. Yang ketiga, gunakan dasar pemikiran yang sama. Yang keempat, jangan sudutkan siapapun. Yang kelima, jangan samakan antara mengungkapkan pandangan dengan perselisihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.